36 titik, coba bayangin. Kalau saya penceramah, Avanza kebeli itu. Iya, kekumpul itu juga. Tapi saya kan bukannya diberi, malah memberikan. Minimalnya waktu diundang, satu titik tuh bawa 5 amplop saya. Yang pertama, yang agak tebal sedikit untuk panitia. Yang kedua, untuk tambahan penceramah. Yang ketiga, untuk kori dan koriah, doa, dan MC kadang-kadang. Jangan pernah berhenti mengejar mimpi, karena mimpi itu akan mewujud entah nanti ataupun sekarang. Seperti yang dilakukan Bapak Haji Muhsinin, narasumber di samping saya. Beliau merupakan dulu karyawan PT Krakatau Steel atau sekarang Krakatau Osaka Steel yang April kemarin menginfokan akan menutup operasionalnya di Cilegon atau di Indonesia. Nah, Pak Muhsinin ini saat ini duduk sebagai anggota dewan di Provinsi Banten, anggota DPRD 2 periode. 2 periode dari Kabupaten komisi. 2 periode. Apa kabar, Alhamdulillah baik. Pak Muhsinin? Yang penting sehat kan. Alhamdulillah. Karena kunci hidup adalah sehat, Mas kok. Itu, Gitu. Pak. Rezeki tak terhingga Iya, tuh, Pak. kalau nggak sehat, nggak bisa dinikmati dan nggak bisa menikmati. Nah, sebagai pelajaran hidup, Pak, ini kita udah berat nih, Pak Yogi. Iya. Bapak memulai yang kami tahu, Bapak pernah bekerja di Krakatau Steel. Perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara lah. Iya, pada waktu itu. Pada masanya. Berdiri 60-an, Bapak masuk tahun 80-an lah ya, 84. 84. Nah, sebelum itu boleh diceritain dulu nggak sih, Pak? Bapak tuh lahir asli emang Banten atau Serang atau Pandeglang. Kemudian bisa bertumbuh sampai di titik ini gimana, Pak? Ya, makasih Mas Esko. Kalau cerita dulu memang jujur aja. Kalau ingat dulu saya nangis gitu, menitiskan air mata tidak terasa ini. Sampai merinding saya. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Saya waktu di SD, karena ibu saya juga usaha, waktu itu udah pisah sama ayah saya sambil jualan es yang di tenten-tenten itu. Es, Termos di termos. Nah, yang di termos itu dulu. Ngambilnya jalan sekitar 2 kiloan. Sudah itu kelas 5 SD ikut jualan ikan sama ayah saya. Itulah, makanya hidup itu jangan begini, harus begini kan gitu harus. Bahwa kita itu biasanya yang langsung naik itu agak sedikit arogan dan sombong. Makanya saya istighfar terus, alhamdulillah sampai saya jadi dewan ini. Ceritanya itu. Terus SMA, saya ikut jualan beras sama ibu saya untuk membantu orang tua. Pasar? Di pasar. Pasar mana? Pasar Waringin, Kurung. Itu jaraknya 5 kilo dari rumah saya. Ikut, saya ngambil dari ibu, ikut jualan. Ibu jojong, saya jojong itu perpisahan. Nanti saya setor ke ibu gitu. Nah, hasilnya itu untuk beli baju lah, untuk bayaran SPP. Waktu itu saya SMA di Muhammadiyah Serang. Kota Serang itu di Kaujon. Nah, setelah itu saya mantan pacar saya ini kan masih keluarga. Pada belum nikah itu kan saya kan kerja. Sebelum di Krakatau Steel, saya kerja jadi helper dulu. Oh, di PLTU Suralaya. Oke. Jadi waktu itu kan masih berantakan lah saya tekuni aja, malah ada yang ngata-ngatain teman satu desa juga, orang lulusan SM aja gotong-gotong karung. Saya syukurin ya sampai sedih aja. Di 70-an SMA tuh udah top banget, Pak ya. Lulusan SMA gitu, Pak. 82 ya? saya, 82 saya lulusan SMA itu. Nah, setelah itu melamar di KS. Bukan itu waktu itu melamarnya di KS-nya bukan di ini, outsourcing. Yeah. Di PT CP Bina Usaha waktu itu. Terus nikah sama mantan pacar saya ini sama istri 86 kalau nggak salah itu ya. 86 karena masih ada kaitan keluarga, saya suruh menikahin.
Karena istri saya ini kebetulan yatim piatu. Oh. Gara-gara suruh nikah sama saya itu, bapaknya meninggal, dapat 100 hari, ibunya meninggal. Jadi yatim piatu kan punya adik 6, Pak Eko. Bayangkan. Kalau bukan berkat Allah yang menafkahi, pada itu saya gimana kerja? Di KS waktu saya gaji 60.000. Menafkahi langsung punya anak 6 adik. Coba bayangin kalau enggak ini sampai saya jualan jam tangan, ngeriditin, kain-kain, uangnya dapat pinjam lah saudara-saudara gitu. Sampai Oh, segitunya. kerja di KS juga, Sambil jualan-jualan sendiri juga? iya. Artinya sambil istri sampai Hamil. bunting hamil besar itu juga masak nasi uduk malam-malam, saya yang bawa nitip ke koperasi di situ di kerjaan. Itu gimana? Iya. Kalau ngandelin dari gaji 60.000 cukup apa menafkahi 6 adik. Nah, 6 anak juga kan. Itu ikut di rumah, Pak? Tinggal bareng? Iya, masih tinggal di rumahnya Mertua? mertua. Iya, bekas mertuanya mertua itu. Kamar 2 sementara ditempatin 6. Coba. Iya. 8 Jadi jadi sama ya bapak kalau sama istri. gitu sedih saya memang kalau mikir ke situ. Tapi ya semuanya itu kekuasaan Allah semuanya itu. Jadi itu ya. Nah, kenapa saya bisa nyalon ini? Pada waktu itu saya pengurus PK, pengurus kecamatan, pengurus biasa. Pada waktu dipanggil Pak Edi Suwandi itu ya, waktu itu ketua DPD Golkar kabupatennya 2004, suruh nyalon saya belum siap, belum adaptasi kan. Baru 2009 kebetulan dipegang Pak Hartono ya, mantan anggota Dewan Provinsi juga Partai Golkar, dia ketuanya sebelum Pak Bunyamin, setelah Pak Bunyamin. Nah, saya suruh nyalon. Akhirnya bismillah kan gitu. Gua punya 2004 itu? 2009. 2004 belum siap, nggak mau saya. Oh, nggak mau. 2009. Ya, 2009 baru siap. Itu pun nggak punya uang, nggak modal apa-apa. Nah, pada waktu itu saya sosialisasi, silaturahim, jam 1 pulang, jam 2 pulang, pakai mobil odong-odong itu punyanya. Awal itu nggak punya sopir karena nggak punya untuk ngebayarnya. Saya nggak kerja waktu itu, aktif di desa, di organisasi desa. Ketua Karang Taruna, ketua KUD, ketua LPM, pada waktu itu udah aktivis lah kan gitu. Ya, akhirnya saya didatangin temen kayak keluarga, orang Kopassus, namanya Pak Sudi, makanya udah saya anggap keluarga sama saya itu. Datang ujuk-ujuk ke rumah, Pak, katanya Bapak mau nyalon, iya, ini pakai aja. Nah, waktu itu saya bukakan, sungguh besar, saya nggak punya uang. 15 juta. Waktu itu saya anggap besar. 2009 itu sangat besar lah. Ini gimana? Udah pakai aja, Pak. Ya saya udah merasa keluarga karena dulu saya mendamaikan rencananya. Waktu itu anggota Kopassus ngegebukin orang Serdang lah gitu. Gara-gara waktu itu. Bapak sebagai ketua Karang Taruna? Ya, sebagai fasilitator masyarakat lah gitu, menjembatani. Jadi setelah itu kita jalani nyalon lah, bismillah aja lah. Saya sosialisasi berkenan. Ya karena semuanya itu berkat Allah ya. Saya minta ke Allah sebelum itu diberangkatkan umroh, sebelum nyalon itu oleh Pak Wakil Bupati almarhum Pak Adi Sujadi. Diberangkatkan umroh? Ya oleh Wakil Bupati Pak Adi Sujadi karena dulu itu saya ketua pemenangnya. Ketua tim pemenangan Pak Taufik Nuriman. Setelah umroh saya diberangkatkan haji lagi oleh Pak Taufik Nuriman. Luar biasa itu. Nah di situ saya minta nangis-nangis di depan Ka'bah. Ya, supaya saya dikabulkan, saya mau benar jadi wakil rakyat. Ya makanya itu istighfar saya. Kalau saya nggak benar jadi wakil rakyat, ya ingat minta ke Allah supaya jadikan setelah dikabulkan permohonan saya jadi dewan nggak benar. Bagaimana kan dosa? Makanya alhamdulillah kan saya sekarang
waktu di kabupaten juga anggota DPRD terdisiplin. 2009 jadi tuh, Pak. Ya, nah, Anggota DPRD Kabupaten Serang. Kabupaten Serang itu yang luar biasa. Saya sujud syukur, nangis terharu. Saya suaranya tertinggi dari seluruh partai. Orang baru suaranya Tertinggi dari seluruh partai. Kan kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lakum. Kalau Allah jadi ya, jadilah muslimin kan gitu. Itu berkat semuanya keberkahan Allah. Sisian kita berikhtiar berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena pada waktu ya alhamdulillah tertinggi, seharusnya aturan undang-undang itu saya jadi ketua dewan. Iya. Nah, tapi pada waktu partai belum berpihak ke saya. Ya saya syukuri aja. Iya. Kata saya, sudahlah, saya minta ke Allah bukan jadi ketua DPRD, jadi anggota DPRD. Iya. Ya udah. Akhirnya tahap kedua 2014-2019 saya nyalon kembali kan. Baru itu punya modal habis 200 kurang lebih. 200 Itu baru juta keluar kurang. uang tuh ya? Iya, baru keluar uang. Nah, itu masih tertinggi, tapi tertinggi di dapil saya. Dapil Yang punya uang yang miliaran itu habis sama dapil 5. 5 waktu Dapil di 5. Serang ya. Oke. Alhamdulillah masih tertinggi. Baru saya nggak pernah lobby-lobby. Jadi ketua komisi, jadi ketua BK, jadi ketua dewan, nggak lobby-lobby. Ya, akhirnya sadar partai menyerahkan ke saya hasil pleno itu. Jadi ketua DPRD 2014-2019. Oke. Itu. Baru 2019 didisposisikan saya di provinsi. Oh, berarti emang tugas partai ya yang 2019. Ya, sebenarnya partai waktu itu ya, pengennya tetap di kabupaten waktu itu Butatunya. Iya. Tapi harapan masyarakat karena saya akan ada yang mengganti supaya berbagilah. Ya udah, saya naik aja ke Bismillah lagi. Oke. Pak, bicara yang tadi tahun 80-an waktu hidup sama adik-adik atau anak-anak lah tanda kutip. Kesulitannya tuh apa aja sih, Pak? 60.000 gimana baginya? Terus pendapatan yang dari jual jam, jual kain, nasi uduk itu gimana, Pak? Ya, itu kalau saya merilis ingat ke situ lagi nangis. Lebih dari nggak cukup itu. Waduh. Sampai saya suka ngerokok aja paling beli sebatang tuh. Habis istri tolong belikan rokok 1 batang, belum pernah tuh beli sebungkus. Yang penting makan apa adanya lagi. Yang penting iya berkat Allah semuanya. Semua adik-adik tidak ada yang putus sekolah semua itu. Adik-adik itu Sekolah semua. Terus saya yang nikahin kuliah semua. atau SMA atau Enggak, sama sebatas SMA aja, SMA. Yang penting lulus SMA, yang penting kerja ada. Iya. Ada yang udah kerja semua, alhamdulillah. Yang udah nikah semua, udah 6 itu udah misah dengan kita. Itulah kelebihan Allah kepada. Ya mungkin, mohon maaf nih saya rilis. Ini fakta lah. Pertama mungkin saya sebelum ibu kandung saya meninggal itu, saya kan minta sujud syukur ke ibu. Ini bisa dipraktekkan oleh semua juga, oleh Pak Eko juga. Kalau orang pengen sukses sudah mungkin pertama saya minta doa ke ibu sebelum meninggal itu, dan saya cuci 2 kakinya, terus saya minum Bismillah Bu, mohon doa restunya saya biar jadi sukses, kata saya. itu tahun berapa, Pak? Tahun 8 berapa ya? Pas Saya sebelum jadi dewan. Mau menikah atau Setelah menikah. Setelah menikah. Sebelum jadi dewan saya itu, sebelum jadi dewan. karena tahu realita kehidupan atau Iya, karena saya pengen sukses dengan rekan-rekan yang sukses kan gitu. Oke. Nah, ya yang keduanya mungkin makanya saya menafkahi yatim piatu bagaikan mengurus masjid kan. Artinya motonya begini. Ngurus yatim piatu bagaikan gimana ya? Ngegigit mau, digigit nggak mau kan? Iya, Ya kan? Iya, Pak. Patokannya begitu kan. Iya. Jadi jangan gegabah. Mungkin begitulah. Mungkin berkat saya ikhlas menafkahi yatim piatu dari ada yang kan ya ada yang meninggalnya ibunya itu dari melahirkan itu. Dari situ 66 itu. Ya mungkin dari situ Mas Eko. Ya buat pengalaman Mas Eko dan rekan-rekan yang lainnya begitu. Hati-hati dengan yatim piatu. Ya, karena kata Allah kan araital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan gitu. Ancaman Allah. Siapakah yang mendustakan din agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan gitu. Mungkin keberkahan Allah saya dari situ mungkin kayak.
Setelah saya renungkan, saya pelajari, ya itu pun saya juga kan tidak lepas daripada saya bergaulnya, tim suksesnya kan saya kiai dengan ustadz. Tim Ulama suksesnya. ya, Pak, Nah, ya. saya bergaulnya dengan senangnya sama kiai dengan ustadz. Makanya kemarin kan saya berangkatkan tim sukses saya kiai dengan ustadz itu karena udah innamal amalu binniyatnya kata saya ikhlas, saya berangkatkan umroh 15 kiai dan ustadz itu. Masya Allah. Ya itu termasuk ibadah masalahnya kan gitu. Pak, ketika dicuci kakinya, Ibu pesan apa waktu itu? Ya, sambil ngelus. Iya. Ya mendoakan gitu suka gitu aja. Udah yang benar gitu aja. Pas Bapak jadi 2009, Ibu masih ada? Masih menikmati lah, masih sering kebetulan rumahnya berendengan dengan saya lagi kan bisa sih. Nah meninggalnya juga tahu kan gitu. Waktu meninggalnya itu saya masih 2010 atau 2011 itu ya. Saya sudah jadi dewan itu sudah. Belum jadi ketua tapi gitu. Ya belum menyenangkan maksimal lah sama orang tua lah. Apa kalau orang tua laki udah karena udah misah, udah ninggal duluan, udah lama sejak saya tahun 80-an ninggal itu. Tapi Ibu akhirnya punya kebanggaan ya Pak, anaknya yang Ya, dulu dia itu perjuangin. kebanggaan. Ya, tahu didoakan ibu akhirnya terwujud kan. Dan Ibu lihat. Lah iya lihat. Itulah kebahagiaan saya gitu. Makanya saya Mama Seko hati-hati. Iya. Jadi dewan hati-hati. Mau terkenal saya kan. Pertama konsep disiplin. Ya. Itu orang mau baik menurut saya dari disiplin. Iya. Sepintar apapun kalau tidak disiplin nonsen bagi saya. Saya kalau mau kaya waktu jadi ketua DPRD. Maaf ya. Yang di periode kedua 2014 itu. Iya, ya? tidak pernah boleh ditanya seluruh dinas apa pernah saya ngintip ngeplot nggak pernah. Di bupati juga pernah. Itulah. Jadi kita syukuri yang kita dapatin aja. Nah, kan ada dua sisi Pak. Sebagai anggota dewan itu mungkin mimpi buat sebagian orang atau aktivis karena ada privilege di situ ya. Tapi bisa jadi ujian juga karena rentan bermain atau terlibat hal-hal yang nggak bagus ya Pak ya. Diuji juga, diawasin juga sama masyarakat, media, semua kayak melototin nih Pak. Ya. Bapak, menurut Bapak tuh gimana nih? Ya itulah, itu tergantung semuanya dari individu. Oke. Dari individunya masing-masing. Niatnya begini, takut enggak sama Allah. Kita takutnya patokannya kepada Allah dong. Makanya saya mohon maaf, ngebela masyarakat, apalagi bagi kiai itu, mau gebrak-gebrak polisi itu tidak terhitung Pak. Tapi saya pelajari urusannya benar dulu. Ya, makanya saya kenapa berani begitu, karena saya patokannya saya punya ilmu gabus Cina. Apa tuh Pak? Paham gabus Cina? Enggak Pak. Ini, bagian ini pampanya gabus Cina. Gabus Cina itu dicelubin ke laut atau di kali nggak tenggelam. Ya kita nggak beban, nggak punya beban. Oke, gitu. ya. Gabus Cina itu, awas itu ilmu gabus Cina. Orang jangan macam-macam kalau belum mempunyai ilmu gabus Cina. Gabus Cina. Kita berani manggil kepolisian, ngebebrak meja sering, ya karena patokannya ilmu gabus Cina. Polres pernah saya panggil. Ya gitu, tapi karena ya itu nggak ada beban kan saya. Ya itu kalau kita makanya terkenal vokalnya dalam konteks membela masyarakat yang didolimi ya oleh penegak hukum kadang-kadang kan, karena penegak hukum modelnya kuhab. Kuhab dibuat oleh manusia. Betul. Iya, bukan Quran dan bukan hadis. Ya, karena kuhab kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, kita sebagai wakil rakyat kalau tidak membela yang benar, mundur aja jadi wakil rakyatnya. Kalau kita tidak berani, kewajiban kita termasuk membela Mas Eko juga kalau urusan benar saya berkewajiban. Karena Mas Eko bagian daripada saya mewakili Mas Eko dan rekan-rekan juga menjalankan sila keempat. Fungsi dewan itu bukan tugasnya legislasi, bargaining dan pengawasan. Kalau kita menghayati di Pancasila ada di ayat keempat dan kelima bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya perwakilan Mas Eko dan rekan-rekan, benar nggak? Bagaimana supaya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Banten? Kalau Indonesia kan DPR RI, yaitu. Nah persoalannya kadang nggak semua ya Pak. Ya nggak semua lah. Kadang
udah jadi anggota dewan lupa jaga amanahnya gitu atau apa yang disampaikan ketika kampanye. Bapak gimana ngejagain supaya saya harus ingat sama konsisten? Nah, sangat tepat itu. Setelah dikabulkan jadi oleh Allah berkat masyarakat, kita ingat jangan menyakiti masyarakat. Kuncinya itu. Apalagi anggota dewan punya utang kepada masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Makanya mohon maaf, saya sering sosialisasi kepada acara apa saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya bersyukur 4 kali periode nyalon ini saya satu sujud syukur kepada Allah, merasa senang, merasa bangga. Hanya satu, apa itu? Saya tidak punya hutang 1 rupiah pun. Baik di luar maupun di desa sendiri, di keluarga sendiri, boleh ditanya. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya punya utang sama dia, bawa orangnya ke sini, yang ngebawa saya kasih bonus 10 juta cash, tidak utang, kata saya. Itulah. Tapi yang pertama itu kan Bapak dapat bantuan dari Pak... Dia hanya 15 juta. Pak Sudi namanya. Pak Sudi. Udah. Nah itu gimana ke Pak Sudi? Nah sudah saya kembalikan setelah saya dihukum. Makanya dia minta tolong anaknya gini, saya bela terus kan gitu. Masuk sekolah ini sini. Ya karena harus kita kan dalam konteks Islam kata Allah harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam konteks kebaikan dan takwa. Kadang-kadang manusia yang takwanya susah. Jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam konteks tidak baik kan. Enggak boleh. Harus ada dasar-dasarnya kan gitu. Masa kita sudah menolong begitu kita nggak ada balasannya kan gitu. Itu barangkali. Ya, itulah riwayat saya apa adanya. Yang saya sampaikan itu bukan fiktif, fakta. Saya kalau sambutan kemana-mana itu fakta bukan fiktif. Dan saya sering diundang kan waktu itu. Sering diundang, kadang pernah 1 bulan acara Islam 36 titik. Coba bayangin. Kalau saya penceramah, Avanza kebeli itu. Iya, kekumpul itu. Tapi saya kan bukannya diberi, malah memberikan. Minimalnya waktu diundang 1 titik tuh bawa 5 amplop saya. Yang pertama, yang agak tebal sedikit untuk panitia. Yang kedua, untuk tambahan penceramah. Yang ketiga, untuk qori dan qoriah. Doa dan MC kadang-kadang. Kadang-kadang ada berlebihan lagi. Di samping kanan kiri ada kiai terdekat saya kan akhirnya nambahin. Itulah ikhlas saja. Tidak ada orang yang suka berinfak bersedekah begitu sengsara, menyengsarakan. Kalau untuk judi ya baru. Kalau untuk narkoba baru. Sampai kolor ngomong bahasa Serangnya dijual. Nah, Pak izin Pak, di sini juga ada yang suka main judi online. Bisa awas, tolong jangan. diingetin Pak? Waduh, Maksudnya, jangan, berbahaya. Itu berbahaya untuk keluarga, untuk diri sendirinya dan untuk keluarga. Sudah ditutuplah. Tidak ada rumusnya orang yang berjudi itu akan menang. Kayak ya, pertama dikasih menang, tidak akan hidupnya mewah, nggak ada rumusnya. Ya, itulah makanya setelah jadi ini juga jangan pelit kita. Infak sedekah. Sejak 2009, alhamdulillah 2,5% itu karena udah kewajiban dalam konteks agama kita, saya keluarkan. Saya hitung-hitung Mas Eko, bukan riya, bukan riba, mohon maaf. 20% lebih. Yang pertama untuk siapa? Untuk keluarga yang masih membutuhkan. Keluarga dulu, keluarga saya dan keluarga istri saya. Itu baru ke kanan kiri. Tetangga. Yatim piatu, fakir miskin, dan janda-janda. Apalagi jandanya yang cantik-cantik. Aduh. Nah itu sih Pak. Pak izin Pak, Bapak berapa bersaudara ya? Saya itu sekarang masih 6. Dulu 9. Nah, sekarang tinggal kemarin teteh, jadi tinggal 5. Jadi itu. 9. Tinggal 5 Bapak. Iya. Itu gimana itu waktu kecil tuh? Iya. Ya saya waktu kecil SD itu udah ditinggal ayah, udah bisa sama ibu. Berarti semua harus mandiri, bantu. Ya, mandiri saya. Gitu. Tadi itu lagi ingat kalau nangis saya. Orang ibu mandiri kan sampai ikut jualan beras, sampai jualan ikan di pasar. Itu semua Pak, adik-adik, kakak-kakak? Enggak cuma saya aja yang mau. Lah, saya aja. Yang lain sekolah berarti? Ya, ada yang sekolah yang tidak. Gitu. Karena yang masih itu saya tinggal 3 laki-laki. Yang ini tinggal 3 perempuan. Di kemarin tinggal 1, tinggal 2 perempuannya gitu. Nah, kemudian Bapak kan keluar KS tuh 94, 95.
Kemudian baru nyalon 2000. Kena pengeluaran besar-besaran pengurangan. Nah, terus kemudian aktif berorganisasi. Ya. Nah, ini pendapatan Bapak dari mana sampai maju 2009? Ya, makanya itu orang berorganisasi itu mau megang organisasi apapun, jangan sekali-kali orang berpegang berorganisasi cari lahan untuk Cari uang usaha. ya, Pak? Iya. Nggak bisa. Itu mengikuti barangkali. Yang penting kitanya innamal a'malu binniyat ikhlas. Niatnya. Niatnya ikhlas semua. Ya sekarang seperti ini. Lagi rakor nih, anggota dewan lagi rakor tidak dapat SPPD. Makanya jarang yang hadir kan. Ya itu termasuk ibadah. Saya datang ke sini juga kalau tidak di sudut pandangan ibadah, Betul. bagaimana? Rugi kan? Iya. Manusia aktivitas sehari-hari itu jangan, mari kita sudut pandangan ibadah. Karena ada Mas Eko, ada saya di dunia ini dilahirkan oleh pencipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk apa-apa, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya saya selalu introspeksi, saya namanya muhsinin. Iya. Muhsinin itu apa artinya Mas Eko? Orang yang selalu disenangi Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oke. Wallahu yuhibbul muhsinin apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai muhsin. Muhsin itu apa artinya? Orang yang selalu berbuat kebajikan. Ini buat filter saya, buat kontrol saya. Jangan sampai orang tua saya almarhum almarhumah mengasih nama dari Al-Qur'an, muhsin itu orang yang baik, sayanya nggak baik. Itu buat kontrol saya itu. Selain itu apa Pak kontrolnya? Karena kan kita tahu banyak Pak, ada banyak pemuka agama yang pada akhirnya terjebak di kasus-kasus itu. Nah Bapak gimana? Ya, saya juga kan, saya juga punya pondok pesantren. Karena 2017 saya dikasih mimpi oleh Allah suruh membuat pondok pesantren. Dan alhamdulillahnya itu 1 rupiah pun haram kalau saya minta. Padahal waktu itu jadi ketua dewan kan. Iya Pak. Saya minta 1 rupiah pun haram kalau saya bikin pondok pesantren, minta ke pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah terwujud. Berkat Allah kan semuanya itu. Nggak ada bantuan? Nggak ada pernah bantuan, nggak minta. Bikin pondok pesantren nggak. Alhamdulillah kan. Dan saya gratiskan pondoknya juga lah kan. Itu. Kok bisa, Pak? Iya. Tadi apa yang nanya tadi? Apa? Iya gimana banyak pemuka agama yang Itu berarti belum takwa itu. hanya di Iya. permukaan aja, Iya. hanya ucapan Jadi aja. orang yang mau benernya harus dari takwa. Pengertian takwa menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangnya. Belum konsep takwanya nggak benar-benar itu, nggak diimplementasikan. Makanya orang beriman belum tentu takwa. Benar nggak? Ya. Ngaku beriman tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu Iya. perintah Allah. Iya. Iya. Kalau orang yang sudah takwa berarti sudah beriman. Gitu. Masya Allah, ya. Nah, terakhir Pak, di Ya. sesi pertama ini. Sebagai manusia, tentu kita punya kebutuhan. Hmm. Bapak udah ada anggota dewan, ada gaji dan lain-lain. Nah, menyeimbangkan dengan jaga konstituen gimana? Kemudian yang tadi Bapak bilang, sedekahnya dan lain sebagainya, hablum minanallahnya ya Pak, hablum minannasnya tuh gimana Pak? Ya, hablum minannasnya kita jangan pelit. Kalau sesama berbagi lah. Saya harus bisa ngatur waktu. Jangan kita hidup gaya mewah-mewahan. Saya sederhana. Boleh ditanya di... Mobil Bapak apa? Ya, baru kali ini saya punya mobil di provinsi ini ya. Mobil Alphard, second. Mobil Fortuner. Baru kali ini? Baru kali ini. 3 periode jadi Iya, anggota dewan? 4 periode. 4 ya? Baru kali ini punya mobil Alphard, punya mobil Fortuner. Itu apa dan second? Yang Alphard? Yang 2 mah enggak, Oh, barunya. enggak, iya. Fortuner sama Peugeot. Oke. Alphard sama apa lah? Yang 3 yang baru mah. Yang Alphard yang second. Second. Gitu. Oke. Mercy sudah saya ini, Mercy juga second kan. Iya. Jadi itu bukan suatu ukuran kekayaan itu bukan. Iya. Ingat Iya. bahwa pejabat anggota dewan lagi, kalau kitanya sadar tidak selama jadi anggota dewan. Betul Pak. Suatu saat akan jadi mantan. Jabatan yang dilantik oleh manusia, SK dari manusia, suatu saat akan jadi mantan. Jangan takabur, jangan sombong. Kecuali jabatan yang tanpa dilantik, langsung dari Allah, para kiai, para ustadz, ada nggak yang ngomong mantan? Pak Eko? Nggak ada kan? Iya. Ya, makanya nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Ya, harus ingat. Makanya konsep disiplin menurut saya tidak akan pernah luntur. Malah saya tingkatkan terus. Saya tidak akan mencontoh rekan-rekan dewan yang tidak disiplin.
Bagaimana ngukur orang lain, diri sendirinya ngurus sendiri juga susah kan orang. Kita tidak bisa merubah karakter sifat Mas Eko. Iya. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan pernah Allah saja kalau tidak dirinya sendiri yang berubah. Iya, makanya masa bodoh lah. Anggota yang lemati jangan saya kan begitu. Gitu. Pendidikan agama nih dewasa ini buat anak-anak muda mungkin berkurang ya nilainya karena kan sekarang tuh gampang Pak nyari kesenangan tuh. Iya, gampang, dari sini juga nih. Iya. Ada plus ada minnya kan. Itu dari betul, Pak. VAP itu. Gimana ya Pak menyadarkan kalau agama tuh ya fondasi pada Nah, fondasi umat tuh dari agama. Iya. Saya mohon maaf, sampai Kiai Ma'ruf Amin RI 2 mantan, dikiranya saya keluaran pondok pesantren. Padahal belum pernah mondok. Sampai neter situ sampai. Kok bisa begini kata. Nah, iya, gimana? Sampai waktu itu jadi ketua dewan. Oh, sampai begini ceritanya bagaimana? Waktu itu saya baca khotbah nikah di Bandung. Putranya bupati waktu itu. Kan saya dengan Mas Amin, dia yang ngasih tausiah. Iya. Begitu tuh. Pak Ketua, ini kejadian langkanya. Apa maksudnya Pak Kiai? Saya berpuluh-puluh kali menghadiri akad nikah, belum pernah nemuin pejabat ketua dewan lagi khotbah nikahnya ngalang-ngalain kepala KUA katanya. Mondok di mana? Nyecer mondok. Enggak percaya. Yang benar enggak mondok. Kok bisa begini? Yang pertama mohon maaf Pak Kiai. Keluaran pondok pesantren bukan berarti saya menyepelekan keluaran pondok. Belum tentu bisa ngori, belum tentu bisa tadi baca khotbah nikah, belum tentu bisa khotbah Jumat, belum tentu bisa ceramah kata saya. Tergantung hidayah. Pertama itu hidayah dari Allah. Yang kedua, saya bergaulnya dengan kiai, dengan ustadz gitu. Oh iya benar, saya nggak mondok kata saya. Semua sampai sekarang juga pada noternya keluaran pondok saya kan. Manggilnya para kiai profesor, beli profesor semuanya. Manggilnya kiai, saya malu sebenarnya. Saya ngomong profesor kiai lagi, manggil sama saya kiai. Itu suatu kebesaran dari Allah. Iya. Kalau kiai itu panggilan kiai itu mengikuti barangan. Iya. Bukan dari nggak ada yang menentukan. Makanya itu. Ya kecuali emang ada darah ya keluarga gitu ya Pak ya. Saya keluaran memang dari ibu tuh turunan dari Kiai Muhyiddin Cibeber memang. Dari turunannya gitu. Ya semuanya hidayah lah. Siap. Dan perlu diketahui, saya sampai saat ini masih bangun pagi jam 3:30, jam 4 berangkat ke masjid membangunkan orang tarhim itu benar. Paham nggak tarhim? Tiap hari iya Pak. Boleh tidur di Serdang nanti. Bener nggak Haji Muhsin pagi itu sudah sholatu wassalamu kan gitu. Itu Bapak tuh? Ya. Nanti saya setelin ada nih. Itu kan. Kenapa? Saya masih begitu. Kan orang villa juga pada orang-orang, mohon maaf Pak ya. Saya bingung sama Bapak ini, salut sama Bapak. Kenapa kata saya salutnya? Kok bisa-bisanya Bapak masih mau seorang anggota dewan provinsi lagi masih mau bangun malam-malam langsung ke masjid. Saya yang awal aja, yang datang tuh saya awal dulu. Kan datang jam 4, nasbeh dulu, dapat 4.000 lah lumayan kan, baru sudah waktunya tarim, baru tarim itu. Kenapa saya begitu? Kan dari bujangan sampai ini kan saya suka begitu. Jangan sampai dikata-katain masyarakat, wih barang sudah jadi dewan gak suka tarim. Nggak mau saya begitu. Tetap. Tapi kan kagak gampang Pak. Bapak tidur jam berapa tuh? Saya mohon maaf ya. Di atas jam 12. Di atas jam 12, tapi kalau sudah kebiasaan jam 3:30 kayak ada yang dibangunin kan. Otomatis ya. Ya, udah kebatin lah, udah. Misalnya libur kejepit gitu, apa hari apa, tetap tidak ada alasan kalau untuk tetap aja saya mau. Justru yang libur yang enak enggak ada. Orang mau nih berangkat jam 6 berangkat kayak kunjungan kerja kan jam 6 atau jam 5, saya tetap aja tarim kan biar. Gitu. Di rumah open, Pak? Sampai jam berapa? Saya kan ada satpamnya saya sampai sekarang dijagain. Open bebas. Lah Bapak saya nemuinnya pesen saya tidak dekat. Yeah. Kalau sudah janji saya, justru saya nungguin di luar. Dinungguin di tempat penerimaan tamu itu. Saya tidak tidak hormat orangnya. Biasa aja. Masyarakat siapapun dan nomornya tidak pernah ganti-ganti. Ingat kalau anggota dewan, wakil rakyat yang nomornya ganti-ganti berarti orang bermasalah. Betul nggak? Apalagi nggak suka ngangkat. Mohon maaf kan?
Nah, jangan nanti. Iya benar. Saya mengkritik, saya boleh ditanya, jangan main-main waktu dengan saya. Saya bukan orang yang angkuh, yang sombong. Boleh dites saya. Belum ada nomornya juga saya angkat aja, ngapain takut? Kalau yang takut bermasalah mungkin karena bermasalah dia suka nyewe, dia punya hutang, kan begitu. Iya. Gitu. Ngapain takut kalau kita nggak bermasalah. Makanya itu ilmu gabus ini tuh penting. Ya, paham ya itu. Kuncinya, ya, Silakan ya. omongan saya ini kalau yang baik dipakai, kalau nggak baik jangan kan gitu. Siap. Karena saya ini omong apa adanya, bukan fiktif tapi fakta. Apa yang saya sampaikan fakta adanya. Oke. Tidak main-main itu. Siap, terima kasih banyak. Ini udah 25 menit. Nggak terasa kalau ngomong begini. Makasih Sampai banyak, Pak. sejam juga siap saya kalau mau riwayat saya makan gitu. Tapi ada lane kedua. Ya, ini kita close dulu, nanti kita lanjut ya, Pak. Ya, oke. Ya, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Bapak Kiai Muhsinin. Amin. Beliau anggota Dewan di Provinsi DPRD Banten, Fraksi Golkar. fraksi Partai Golkar. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.